entah habis maghrib menjelang isya ke, entah habis subuh ke, entah mau tidur ke, tiap hari 2 lembar macam ini. 4 bulan hatam. Nggak bisa gitu saja. Nggak bisa, ada mata kami tak kuat lagi saja. Udah tua-tua nih, rambut dah putih. Ya udahlah, khatamkan setahun. Caranya 1 ayat setiap habis salat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Zuhur dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Berarti sehari ada 5 ayat, 1 tahun hatam. Nanti sebelum baca yang 1 ayat itu, ya Allah, lapangkan kubur orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya. Tapi ini baca cuma alif lam mim ya, tapi jadilah. Nah misal saja kami pagi-pagi itu maraton, siang menonton, sore main badminton. Nggak bisa. Ayo adalah kalau nggak bisa, gabungkan 1 hari itu 5 ayat. Berarti kan setiap habis sholat 1 ayat, berarti sehari 5 ayat. Baca 5 ayat, tapi 1 waktu aja. Entah habis maghrib menjelang isya ke, entah habis subuh ke, pokoknya baca 5 ayat saja. Insyaallah 1 tahun hatam untuk orang tua meninggal. Nggak juga bisa, terserah lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah gitu caranya. Hatamkan Quran untuk orang yang meninggal, yang belum bakti sama orang tua saat hidup, berbaktilah saat meninggal. Salah satunya bacalah Al-Quran untuk orang yang meninggal. Yang kedua, fa'ilam tastati, kalau nggak bisa kirimkan Quran sampai hatam, faqra ma tayassara minal Quran, baca jantungnya Quran. Apa jantung Quran? Bukan Al-Fatihah. Apa jantung Quran? Yasin. Kenapa mesti Yasin? Karena yang pertama dia adalah jantungnya Al-Quran. Yang kedua karena Rasul pernah bersabda, man qara'at Yasin faka'annama khatamani minal Quran. Siapa yang membaca Yasin, pahalanya sama dengan 2 kali hatam. Jadi baca Yasin tidak ada masalah. Yang masalah itu Yasin aja yang dibaca, ayat lain tidak dibaca, sampai ibu pun meninggal, itu tidak masalah. Nah kenapa orang banyak baca Yasin di malam Jumat? Bukan untuk mengusir hantu, bukan Jumat Kliwon, bukan. Kenapa? Karena pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari maghrib. Kamis maghrib itu udah Jumat, sampai Jumat maghrib. Karena wafil yaumil Jum'ah, di hari Jumat malaikat turun melipat gandakan pahala, menjawab semua doa. Itu sebab usahakan baca Yasin di hari Jumat, tapi bukan nggak boleh di hari biasa. Doakan untuk orang yang meninggal. Fa'ilam tastati, kalau nggak bisa juga kirimkan Yasin, faqra ummul Quran al-Fatihah. Coba bayangkan ibu meninggal, lalu sekali-sekali ada anak yang menghatamkan Quran untuk ibu, lalu kemudian ada anak setiap malam Jumat kirimkan Yasin untuk ibu. Kemudian tidak lama setelah itu setiap habis sholat dia kirimkan Al-Fatihah untuk ibu. Oh, tidak ada orang takut mati lagi, Bu. Coba ibu sampaikan nanti sama anaknya, nah kalau mak meninggal nanti apa yang bisa kau buat? 1, kau sampai hatam. Kamu kirimkan Yasin. 3, contoh, ya Allah ya Tuhan, saya sedekah subuh. Dengan sedekah subuh ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah sisa kubur orang tua saya, berhentilah malaikat menyiksanya. Bisa. Ya Allah ya Tuhan, saya infak. Dengan infak ini ringanlah sisa kubur orang tua saya. Ya Allah ya Tuhan, saya wakaf. Dengan wakaf ini lapanglah kuburan orang tua saya. Ya Allah ya Tuhan, saya umrah, saya badal umrah. Nawaitu amratan an fulan bin fulan, labbaik Allahumma umratan. Pergi umrah sekali untuk kita, besoknya untuk orang tua yang meninggal. Ya Allah, saya punya uang, saya mau badal haji orang tua saya. Itu namanya wasilah. Ya Allah ya Tuhan, saya baca Yasin. Dengan Yasin ini lapanglah kuburan orang tua saya. Dan 2000 ini dengan sedekah ini ringanlah sisa kubur orang tua saya. Itulah namanya wasilah. Ya Allah, saya baca sholawat. Dengan baca sholawat ini lapanglah kuburan orang tua saya. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini ringanlah sisa kubur orang tua saya. Itulah namanya wasilah. Jadi wasilah itu adalah
menjadikan amal kita untuk kebaikan orang yang meninggal dunia. Nanti pakai bahasa Indonesia saja doanya, nggak apa-apa. Dan wasilah bisa untuk banyak orang, tidak hanya untuk satu orang. Misalnya ibu sedekah subuh. Apa itu sedekah subuh? Sedekah subuh adalah sedekah yang dilakukan di waktu subuh. Kapan batas waktunya? Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Kapan habis waktu subuh? Yaitu fajar sodik. Apa itu fajar sodik? Saat cahaya merah muncul di langit. Kalau ibu sholat subuh di masjid, ambillah uang 1.000-2.000, masukkan ke kotak infak, itu besar pahalanya. Sedekah di subuh hari, dalam hadis dikatakan ada 2 malaikat yang akan turun ke bumi di saat sholat subuh, di waktu subuh. Malaikat pertama mendoakan orang-orang yang bakhil, malaikat kedua yang pelit, malaikat kedua mendoakan agar orang yang sedekah di subuh hari dilapangkan rezekinya sepanjang tahun. Rezeki bukan cuma bentuknya uang, tapi ketenangan, kebahagiaan, itu juga rezeki. Jadi sedekah di subuh hari, masukkan ke kotak infak, doakan. Ibu doanya dari sini aja, nggak apa-apa. Jangan ibu ngantri pula di kotak infak dulu lama-lama. Ngapa lama-lama doa dulu, santai lah, jangan. Doa saja, ya Allah, saya infak. Dengan infak ini lapanglah kuburan mak saya, ringan sisa kubur orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya. Dari tempat duduk aja, lalu ibu masukkan. Kadang-kadang ada jemaah yang salah paham dengan ceramah saya. Karena ustaz saya ceramah, kalau kita berinfak, bersedekah, banyak-banyak doa. Mengantri masjid kami karena saja. Nggak gitu juga konsepnya. Jadi doanya nggak harus dicucukkan pula hidung ke kotak infak, nggak usah. Cukup di sini saja doakan. Sebelum setelahnya boleh. Masukkan uang ke bakul. Jangan ditahan pula bakul tuh. Kok lama kali doa dulu, jangan. Biarkan aja bakul tuh lewat. Nah kita berdoa. Gitu. Karena salah satu doa mustajab adalah doa saat kita berbuat baik. Ada rezeki, ambil uang sedikit, buat Quran Yasin, taruh foto bapak kita di depan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, ayahanda kami fulan bin fulan, mohon doa. Lu bagikan kepada orang, nanti setiap orang baca, dia dapat juga pahalanya. Beli Quran, wakafkan atas nama orang yang meninggal. Itulah namanya, apa itu namanya? Wasilah. Wasilah hanya bisa dilakukan pada ibadah-ibadah sunnah, tidak bisa pada ibadah wajib. Ya Allah, saya puasa Ramadan, dengan puasa Ramadan ini lapang kuburan mak saya. Itu tidak bisa. Bisanya cuma ibadah sunnah. Dan wasilah ini tidak hanya untuk orang meninggal. Wasilah bisa juga untuk kebutuhan kita yang hidup. Ibu pernah ketulangan, lalu orang tua ibu bilang apa? Ambil nasi, bulat-bulatkan, telan, baca sholawat. Sholawat itu maksudnya wasilah. Ya Allah, saya sholawat. Dengan sholawat ini, rontoklah tulang-tulang nih ya Allah. Itu wasilah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini, punya cucu lah saya cepat. Ya Allah, saya infak. Dengan infak ini, dapatlah anak saya jodoh cepat. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah saya ini, sehatlah suami saya. Ganteng lainnya. Itu sih modelnya lebih patang nampaknya. Itu wasilah. Ibu lagi kesulitan urusan, ibu sedekah. Ya Allah, dengan sedekah ini, lancarlah urusan saya hari ini. Itu namanya wasilah. Bisa untuk orang hidup, bisa untuk orang meninggal. Paham? Yang pertama apa tadi kirimkan? Quran sampai hatam. Bacaannya bukan Qurannya. Yang kedua kirimkan Yasin. Yang ketiga kirimkan Al-Fatihah. Yang keempat kirimkan, perbanyak mengirimkan wasilah. Sampaikan nanti kepada anaknya, woi nak, kalau mak meninggal nanti apa yang bisa kau buat? Nah, itu ada 4. Dia kalau kita tahu apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang meninggal, sedih kita tuh hilang. Kenapa kita sedih suami, anak, istri kita meninggal? Karena tak tahu apa yang mau kita buat. Tapi kalau tahu apa yang mau kita buat, insya Allah berkurang rasa sedih kita ini. Karena kita bisa berbuat. Apalagi kalau orang tua sudah meninggal, kita nggak bisa berbuat apa-apa, sedih. Menyesal itu sakit. Maka untuk menutupi rasa menyesal itu, lakukan amal yang saya sebutkan tadi. Oke, nomor, tak tahu lagi saya nomor berapa. Nomor 5. Apa yang dapat kita lakukan untuk mereka yang meninggal? Nomor 5 adalah perbanyak ziaratul kubur, ziarah kubur. Ustazah, katanya perempuan gak boleh ziarah kubur.
Ada dalil yang menyebutkan kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dulu aku larang wanita ziarah kubur, kata Rasulullah, sekarang aku bolehkan. Suatu ketika Aisyah pulang ke rumahnya, lalu ditanya oleh Abdurrahman, "Wahai Aisyah, kau dari mana?" "Aku habis dari makam saudaraku berziarah." "Bukankah suamimu melarangnya?" Maka Aisyah mengatakan, Rasul pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala faduruha. Dulu aku larang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Dalam ilmu hadis ada namanya ilmu nasakh wal mansuh hadis. Apa ilmu nasakh wal mansuh? Hadis yang lama bisa terhapus dengan hadis yang baru. Dulu memang wanita dilarang ziarah kubur oleh Rasulullah karena wanita banyak nggak mengerti tentang ziarah, mereka meraung meratap di kuburan. Akhirnya setelah Islam berkembang, ilmu sempurna, maka Rasul mengatakan, dulu aku larang wanita ziarah, sekarang aku bolehkan. Ziarah boleh, yang penting perhatikan adabnya. Apa adab ziarah? 1, usahakan ngambil wudhu dulu, sunnah, tidak wajib, sunnah saja. Yang kedua, pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Janganlah ibu cantik-cantik kalau pergi ziarah, tebanglah mayat tu nanti, woi sikolah deh. Jadi pakai baju yang tak terlalu melekat dari belakang. Ya Rasul, kau sedang ngapain? Apa kata Rasul? Aku sedang membersihkan kuburan ini. Lalu bertanya lagi Abu Bakar, ngapain kau bersihkan kuburan itu ya Rasul? Apa kata Rasul? Saya ingin meringankan beban siksa ahli kubur. Apa makna? Jangankan mendoakan, membersihkan kuburan saja, meringankan siksa. Lalu Rasul ambil air putih, Rasul siram di atas kuburan itu. Lalu Rasul ambil air putih, Rasul siram di atas kuburan itu. Bertanya lagi, kau siram ya Muhammad? Apa kata Muhammad? Saya memberikan istirahat siksa bagi ahli kubur sampai air itu kering. Oke? Jadi begini. Pertama, Rasul bersihkan kuburan itu. Lalu bertanya Abu Bakar, Abu Bakar, ya Rasulullah, ngapain engkau bersihkan kuburan itu? Apa kata Rasul? Saya ingin meringankan beban siksa ahli kubur. Apa makna? Jangankan mendoakan, membersihkan kuburan saja, meringankan siksa. Lalu Rasul ambil air putih, Rasul siram di atas kuburan itu. Bertanya lagi Abu Bakar, ngapain kau ambil air putih dan kau siram ya Muhammad? Saya ingin memberikan istirahat siksa kepada ahli kubur sampai air itu kering. Maka saya menulis sebuah jurnal yang berjudul Adat Indonesia Tak Bertentangan Dengan Syariat. Kita kan kalau ke kuburan kita bersihkan, ringan siksanya. Siram pakai air, berhenti malaikat menyiksanya. Maka kuburan itu jangan dikasih atap, kasihan kita. Kenapa? Karena setiap air hujan yang jatuh, mayat tak akan disiksa sampai air itu kering. Maka air hujan itu rahmat bagi sekalian orang, rahmat bagi tumbuhan, hewan, bahkan rahmat bagi orang yang meninggal dunia. Ustazah, makam para syekh, makam para wali, itu semuanya pakai atap saja. Mereka tiap hari dikunjungi, kelawar dan tiap hari beratap pula, nanti tak turun hujan, kita rugi. Oke? Paham? Nah, jadi pergi ke makam, begitulah. Yang tidak boleh dilakukan di makam, apa yang tidak boleh kita lakukan di makam? Yang tidak boleh kita lakukan adalah berbicara dengan ahli kubur. Itu tidak boleh. Saya tiap tahun ngantar mak bapak saya ziarah ke makam nenek kakek saya. Kadang-kadang saya bersihkan makam nenek saya dengan mak saya. Datang mak saya ngomong, bu, ambo datang cucu bu. Saya bilang, suara apa lah tuh? Mak ngomong apa? Samaan di rumah atau di kuburan sama. Tidak, menurut saya tidak usah di kuburan, ange, bu, ngapain ya? Karena kuburan bukan tempat mustajab. Biasa-biasa saja. Oke? Terakhir, nomor entah nomor berapa saya tak tahu. Nomor 6. Ya, tadi udah ya masuk kuburan, bersihkan begitu. Jangan duduk di kepala, jangan duduk di kaki, jangan duduk di kanan, usahakan duduk di kiri, usahakan duduk di bagian kanan dari ahlul mayat atau ahlil kubur. Nomor selanjutnya nomor 6. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah,
Jemaah Nurul Islam, di sini banyak anak muda. Sampaikan kepada anaknya, belajarlah memandikan, mengkafani jenazah. Karena kenapa? Karena kalau nggak belajar, yang bisa memandikan jenazah itu kalau bisa adalah anak daripada Ahlul Bait. Saya dakwah udah 19 masuk 20 tahun sebentar lagi. Itu terlalu banyak saya melihat kalau saya memandikan jenazah, banyak anak yang nggak bisa memandikan jenazah orang tuanya. Ini sedih sekali. Jadi sampaikan kepada anaknya, belajarlah memandikan, mengkafani jenazah. Saya sering sampaikan kepada jemaah, anak tidak bisa diharapkan di dunia, susah. Kita besarkan dia yang laki-laki, S1, S2, S3, S cendol, belum lagi balas budi, dia udah beristri dengan orang lain. Iya kan? Kita besarkan anak perempuan, S1, S2, S3, S tontong, belum lagi balas budi, dia udah dilarikan oleh suaminya. Yang ada cucu dititip nyokawa. Ujung-ujungnya kita cuma bilang apa? Yang penting kau baik nak, biar mak gini-gini aja. Ini bukan tak boleh menitip cucu, tengok-tengok pula kawan-kawannya. Artinya apa? Sejarah membuktikan, fakta empiris membuktikan bahwa anak tidak bisa diharapkan di dunia. Kapan kita harapkan dia? Kalau kita telah meninggal dunia. Maka sampaikan kepada anaknya, belajarlah memandikan, mengkafani jenazah. Saya nggak tahu di Masjid Nurul Islam ini seperti apa. Di Pekanbaru ini ada beberapa masjid yang ibu-ibunya sudah sering belajar memandikan, mengkafani jenazah. Saya salut dengan satu masjid di Pekanbaru ini, Masjid An-Najah Jalan Sakuntala. Itu masjidnya itu membuat pelatihan memandikan, mengkafani jenazah. Dibagi 6 kelompok. Yang ngajar saya 6 kelompok, 6 orang, 6 orang, 6 orang. 6 kelompok diajarkan, minggu ini 6 orang, minggu depan 6 orang, minggu depan 6 orang, pokoknya kayak gitu. Setelah 6 kelompok ini belajar, kelompok itu dilombakan. Saya jurinya. Setelah dilombakan kan mereka semangat tuh dapat minyak goreng kan. Sama paket umroh kan. Setelah dilombakan ketemu juara 1, 2, 3 sampai 6. Akhirnya kita urutkan nomor dari 1 sampai 15. Ketemulah 15 orang yang pandai memandikan, mengkafani jenazah. Ngasih ke Pak RT namanya. Kalau ada orang meninggal, Pak RT tinggal telepon-telepon aja. Itu di Sakuntala, masjid kita dekat Pekanbaru ini. Itu luar biasa pengurusnya. Nah, nggak bisa untuk orang tua, lakukanlah untuk anak-anak. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nih kita meninggal ada anak yang memandikan kita. Ingat, yang lalu biar berlalu. Memandikan harus sejenis. Memandikan harus sejenis. Yang lalu biar berlalu. Bapak hanya boleh dimandikan oleh anak laki-lakinya. Ibu hanya boleh dimandikan oleh anak perempuannya. Anak laki-laki hanya boleh dimandikan oleh saudara laki-laki dan teman laki-lakinya. Anak perempuan hanya boleh dimandiin oleh saudara perempuan atau ibu perempuannya. Memandikan harus sejenis. Suami boleh mandiin istri, tapi istri tidak boleh mandiin suami. Karena waktu Rasulullah meninggal, tidak ada istri dan anak perempuan yang memandikannya. Sementara waktu Fatimah meninggal, Ali bin Abi Thalib memandikannya. Jadi anak perempuan tidak boleh mandikan bapak. Anak perempuan hanya boleh memandikan ibu. Anak laki-laki hanya boleh memandikan bapak. Semua sejenis. Yang boleh beda jenis hanyalah suami boleh mandikan istri. Karena waktu Fatimah meninggal, dia minta Ali bin Abi Thalib memandikannya, boleh. Tidak ada para istri Rasul yang melarang. Tapi istri tidak boleh mandikan suami. Yang lalu biar berlalu. Ke depan kita perbaiki. Semoga Pekanbaru menjadi kota yang ahli ilmu, Indonesia menjadi kota yang negara yang ahli ilmu, sehingga nggak ada lagi keraguan dalam hal memandikan, mengkafani jenazah. Karena memandikan, mengkafani jenazah susah cari orang. Saya kadang-kadang dibangunkan jam 3 malam, 4 malam, Ustazah tolong. Apa tolong? Ada orang meninggal. Mana tukang mandi? Satu sakit paru, satu balik kampung saja. Nah, ya kan? Nah, ibu-ibu, ini penting. Memandikan, mengkafani jenazah, itu penting. Nah, sampaikan ini kepada anak-anaknya. Nak, mak dengar tadi ceramah. Nanti kalau mak meninggal, 1, kamu kirimkan Quran sampai hatam. 2, Yasin, Al-Fatihah. Setiap kau berbuat baik, kamu doakan untuk mak. Ziarahi makam makna.
belajar memandikan, mengkafani jenazah. Nah, nanti ibu kalau meninggal jangan aneh-aneh. Banyak jemaah saya aneh-aneh, saya jujur aja, Ustazah, iya saya punya orang tua, ibu, bapak saya udah meninggal, kuburan bapak saya di Medan. Saya minta sama ibu saya minta sama saya, kalau nanti dia meninggal, makamkan dia di samping makam suaminya. Di mana kata saya? Di Medan Ustazah. Di Medan ada siapa kata saya? Ada anak-anak enggak? Enggak ada Ustazah. Cuman ada bapak saya saja, kuburan bapak saya di sana. Anak-anak di mana? Anak-anak semua di Pekanbaru saja. Saya bilang, kuburkan orang tua ibu yang perempuan di tempat yang banyak anaknya. Oh dia enggak Ustazah, dia pengen di samping makam suaminya. Enggak ada gunanya, enggak akan reunian dia di situ. Kalau lama kali deh, itulah bang, I miss you deh. Miss you tuh bang, shalalalala. Enggak ada gunanya. Jadi jangan aneh-aneh. Minta kuburkan di makam yang dekat dengan anak supaya bisa diziarahi. Insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Bulan depan taingi le tanda. Ya Allah alam bisawab, semoga bermanfaat. Ala azimiyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib as-sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatna minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا مجاهدين في عراق، اللهم انصر إخواننا مجاهدين في غزة، اللهم انصر إخواننا مجاهدين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم خصوصا إلى هذه الجماعة، اللهم أنزل رحمتك ومغفرتك وسلامك وبركتك صحتك إلينا يا رب العالمين. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.